Selamat malam pemirsa, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dengan sebuah acara yang menyajikan informasi dan edukasi secara menarik ya, dengan tema-tema yang terbaru dan tema-tema yang inovatif yang nanti ini kita akan tanyakan kepada ahlinya. Bersama saya Lukman Prabowo dalam acara Tanya Pakar, biarkan ahli yang berbicara. Ya, malam hari ini kita akan membahas terkait dengan dunia teknologi. Teknologi selalu mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan tersebut selalu melahirkan inovasi-inovasi yang baru dan inovatif. Berbicara tentang teknologi, narasumber kita pada malam hari ini tidak diragukan lagi kemampuannya dalam bidang teknologi. Narasumber kita seorang pria. Beliau menamatkan S1-nya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan jurusan Teknik Elektro. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Universitas Indonesia dengan lulus mendapat gelar Magister Teknologi Informatika. Perjalanan karirnya diawali dengan pernah bekerja pada sebuah perusahaan software house di Malaysia. Saat ini beliau mengabdikan dirinya menjadi pengajar. Saat ini beliau mengajar di Universitas Multimedia Nusantara. Beliau mengajar terkait sistem informasi. Sesuai dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini, yaitu tentang cloud computing. Beliau merupakan ahli di bidang tersebut. Jika berbicara cloud computing, tidak dapat dipisahkan dengan kata teknologi, dan beliau adalah ahlinya. Mari kita sama-sama dengan hangat Bapak Martinus Raditya Sigit-Rendra. Silakan Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam Mas. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik. Luar biasa, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk datang di acara Tanya Pakar pada malam hari ini. Pemirsa, ingin tahu kelanjutan perbincangan kita berdua terkait dengan cloud computing? Jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah commercial break. Tetap di Tanya Pakar, biarkan ahli yang berbicara. Nikmati indah dunia dengan Astra Daihatsu Ayla. Telah kutunggu mobil pertamaku, mobil kebanggaanku. Astra Daihatsu Ayla, irit lega dan gaya, asyiknya berkendara. Sahabat baru Astra Daihatsu Ayla, irit lega dan gaya. Sungguh indahnya kau jadi milikku. Astra Daihatsu Ayla, Astra Daihatsu Ayla. Kacamataku hilang. Di kepala. Oh iya, masa aku? Punggung. Ups, HP-ku hilang. Pakai I'm Play Soulmate, kapan aja perlu bantuan bisa nelpon sepuasnya, setahun cuma 10.000. Bapak. Rak aja gandengan, masa enggak? Masalah besar, jadi kalem pakai yang kecil. Baru Fresh di botol kecil. Take notes untuk semua kebutuhanmu. Take notes ketika tugas memanggil. Take notes dalam setiap perjalanan. Take notes untuk setiap kenang. Take notes untuk setiap hal penting dalam hidup saya. Kamu? LG G3 Stylus. Aki udah sampai, pakai baju hijau ya. Wah, kamu cute deh. Lihat ke belakang dong, cantik. Oh, kamu tinggi, keren deh. Ah, kok tinggi? Turunin view-nya dikit dong. Loh, Tuh
tumbuh tinggi cuma sekali. Jangan salah pilih. Minum Hylotin kalsiumnya 2 kali lebih tinggi. Tumbuh tuh ke atas, gak ke samping. Es campur satu ya, Mas? Halo? Roti, ayam bakar panas satu ya, tapi pakai kanan. Ayam bakar satu. Sebentar. Jus mangga? Soto ayam satu. Ayamnya broiler ya? Sama soto? Kuah sama nasi dipisah, tapi jangan jauh-jauh. Nanti kangen. Mas kangen, Mas? Yang nggak penting jadi penting kalau pakai Triplay 24 jam. Pakai nelpon dan SMS sedikit, gratisnya 24 jam. Ini apaan? Kembali lagi bersama saya Lukman Prabowo dalam acara Tanya Pakar, biarkan ahli yang berbicara. Malam hari ini saya sudah ditemani dengan Bapak Sigit di samping saya. Beliau merupakan seorang programmer dan saat ini mengajar di UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Pak Sigit, gimana Pak? Bicara tentang cloud computing, apa yang dimaksud dengan cloud computing? Oke, mungkin kita akan ambil dulu dari istilahnya cloud dan juga computing. Nah, kalau dalam Indonesia mungkin yang populer adalah dengan sebutan komputasi awan. Proses komputasi karena di situ memerlukan pemrosesan dengan komputer. Ya kan? Kemudian dengan ada istilah awan. Maksudnya adalah dengan komputasi awan kita bisa melakukan komputasi di mana saja di seluruh dunia tanpa kita harus di spesifik tempat. Jadi kalau secara awan adalah suatu proses komputasi yang bisa dilakukan di mana saja, dimanapun kita berada, selama di situ tentu saja harus ada jaringan internet. Jaringan internet. Nah Pak, berarti harus terkait dengan jaringan internet. Iya. Jadi kalau tidak ada internet, cloud computing tidak akan berfungsi. Iya. Betul ya. Betul. Oke. Terus untuk awalnya Pak, kenapa kita bisa terjadi cloud computing? Itu awalnya dari mana Pak? Mungkin kalau istilahnya cloud computing mungkin baru tren saat ini. Cuman sebenarnya kalau kita menengok lagi ke belakang itu mungkin di awal-awal kita mengenal email dulu ada Hotmail, mungkin kita menggunakannya. Nah itu sebenarnya adalah salah satu bagian dari komputasi awan. Cuman memang seiring dengan bandwidth yang cukup besar dari internet sehingga istilah komputasi awan mungkin menjadi semakin berkembang seperti itu. Oke, Pak menarik. Ada kata-kata bandwidth di situ. Mungkin pemirsa di rumah agak sedikit awam ya tentang kata bandwidth. Apa sih yang dimaksud bandwidth? Bandwidth adalah kalau kita anggap itu seperti halnya pipa. Semakin besar pipa, otomatis air yang mengalir cukup banyak. Seperti itu juga bandwidth, ketika kita bandwidthnya cukup tinggi, maka kita bisa mengakses internet dengan lebih cepat. Lebih cepat. Ya. Jadi itu adalah besar kecepatan dari internet. Iya, benar sekali. Oke. Nah, Pak, apa saja sifat yang termasuk dalam golongan cloud computing? Oke, kalau kita bagi secara teori sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama adalah software as a service, jadi software sebagai layanan. Yang kedua adalah infrastructure as a service atau infrastruktur sebagai layanan. Yang ketiga adalah platform as a service. Gitu. Oke, boleh jelaskan satu-satu Pak? Jadi pertama software as a service, jadi kita bisa mengakses software itu dari mana saja yang disediakan oleh sebuah provider. Misalnya contohnya adalah email. Email itu kita cukup menggunakan browser seperti Firefox atau Internet Explorer, kita bisa menggunakan email. Oke, kalau kita bicara infrastruktur adalah maksudnya adalah hardware. Jadi kita bisa menggunakan hardware yang berada di tempat lain. Seperti itu. Yang ketiga adalah platform. Platform meliputi hardware dan juga sistem operasi yang ada di dalamnya. Jadi kita bisa menggunakan hardware sekaligus software standar, software basic yang ada di dalamnya. Seperti itu Mas Lukman. Oke, berarti cukup banyak apa ya contohnya, cukup banyak jenis-jenis dari cloud computing. Iya. Nah, sekarang untuk kalau kita berbicara tentang sebuah hal, pasti kita berbicara juga terkait dengan fungsi kegunaannya. Nah, apa sih kegunaan dari cloud computing? Oke, tentu kalau kita bicara terkait dengan fungsi, banyak sekali fungsi yang hampir kehidupan bisnis nggak akan bisa terlepas dari cloud computing sebenarnya. Ketika Mas Lukman menggunakan email, ketika Mas Lukman di sini menggunakan iPad, di sini menggunakan iCloud mungkin atau mungkin Google Drive, itu menggunakan cloud computing.
Kemudian dari sisi bisnis, banyak bisnis sekarang yang sudah mulai memanfaatkan cloud computing. Misalnya mereka tidak perlu men-setting server untuk office mereka sendiri. Mereka bisa menggunakan fasilitas seperti tadi. Mereka bisa milih infrastruktur as a service atau platform as a service. Jadi mereka bisa meminjam, seolah-olah meminjam hardware tersebut dari perusahaan lain. Mereka cukup membayar sesuai dengan yang mereka gunakan. Jadi tidak perlu membuat ruang server yang cukup besar, menggunakan instalasi yang cukup lama. Jadi cukup hanya sehari sebuah perusahaan bisa menjalankan bisnisnya sudah mempunyai suatu server yang cukup bagus hanya dengan melakukan setup seperti itu. Oke, berarti untuk software-software apa Pak yang terkait dengan cloud computing? Kalau kita bicara software berarti kita bisa bicara tentang sistem operasi. Sistem operasi kita bisa ada Windows, ada Linux, itu semua bisa digunakan dalam platform as a service seperti yang salah satu layanan cloud computing. Kalau kita bicara terkait dengan software bisnis, mungkin kita akan bicara terkait dengan email misalnya, seperti online form, Google Doc, itu juga sebagai software as a service. Atau yang terkenal software marketing adalah Salesforce.com, itu juga menggunakan platform untuk software as a service. Menarik sekali ya Pak ya. Iya. Kalau berarti jika kita ingin mengerjakan suatu hal di iPad misalnya, saya punya iPad, saya mengerjakan iPad, lalu saya ingin mengerjakan di komputer saya di rumah, tetapi iPad saya tertinggal di kantor, saya masih bisa mengerjakan di rumah. Iya, benar sekali. Itulah salah satu fleksibilitas dari cloud computing. Di mana saja kita nggak akan terbatas ketika kita berada di bis, misalnya kita bisa mengetik lewat iPad atau lewat perangkat handphone kita, seperti itu. Berarti hanya sebatas internet lah Pak ya? Ya, yang harus ada internet. Harus ada internet, berarti jaraknya hanya sebatas internet. Dimanapun kita berada, jika itu ada jaringan internet, cloud computing bisa kita gunakan. Iya. Dan, ya menarik sekali Pak ya, kalau berbicara tentang cloud computing itu. Iya. Sekarang ini ada pertanyaannya agak sedikit mungkin agak sedikit praktekkan ya Pak ya. Bagaimana cara kerja cloud computing? Secara prinsip sebenarnya ada suatu komputer yang diletakkan di remote, posisi remote maksudnya berada di luar dari kita kan. Jadi di situ ada server yang terletak jauh dari kita, kemudian kita secara prinsip adalah mengakses server tersebut, seperti itu. Jadi kalau suatu perusahaan ingin men-setup, otomatis dia harus menyiapkan komputer yang bisa diakses melalui internet seperti itu. Jadi siapapun yang berada di luar perusahaan tersebut bisa mengakses layanan dari cloud computing yang telah disiapkan oleh perusahaan tersebut, seperti itu. Oke, berarti harus menyediakan satu server yang nantinya itu bisa dipakai untuk, berarti kita harus menyediakan satu server yang nantinya itu kita akan pakai untuk berbagai macam platform, ya berbagai macam platform yang nantinya bisa mengakses data-data yang dalam server itu. Iya, jelas. Betul ya Pak ya? Oke, luar biasa sekali. Cloud computing sungguh sangat luar biasa. Nah Pak, berbicara terakhir, keuntungan dan kerugian. Biasanya kan kalau pembisnis kan selalu berbicara untung dan rugi kan. Nah sekarang keuntungan dan kerugian cloud computing. Oke, mungkin kita bisa terkait dengan kerugian dulu ya. Kerugian ketika suatu perusahaan memanfaatkan cloud computing, mungkin software dia ada di tempat lain, otomatis data-datanya juga ada di tempat lain tersebut. Dan itu mungkin dari sisi privasi mungkin bisa mengganggu dari perusahaan tersebut bila menggunakan provider yang mungkin kurang aman seperti itu karena data-datanya berada di tempat lain. Oke, yang kedua dari sisi keuntungan, misalnya suatu perusahaan ingin menyiapkan suatu server, environment server seperti itu dengan menggunakan cloud computing, itu bisa di-setup hanya dalam waktu 1 hari. Iya, bagaimana jika perusahaan harus membeli komputer sendiri, otomatis akan membutuhkan waktu cukup lama, bisa sebulan ketika dia harus menyiapkan servernya, menyiapkan ruangannya, menyiapkan tenaganya seperti itu. Jadi dari sisi penghematan biaya cukup hemat dengan menggunakan cloud computing. Seperti itu. Hanya dengan mengakses internet saja kita sudah dapat menghemat anggaran dari perusahaan ya Pak. Iya, benar sekali. Berbicara tentang bisnis, sungguh sangat menarik. Dunia teknologi benar-benar mempermudahkan kegiatan-kegiatan kita saat ini. Jangan ganti channel Anda, kita akan kembali lagi setelah komersial break ini. Tetap di Tanya Pakar, biarkan ahli yang berbicara.
Bangun tidur, mandi, siap-siap, let's go. Jemput pacar, kejar waktu. Macet. Gampang. Lewat mana? Lewat sini. Wow. Langsung meeting and break. Showtime. Meeting lagi, presentasi. Cukup untuk hari ini? Atau lanjut lagi? Rating Day. Buat yang biasa, luar biasa. Please, jangan tinggalin aku lah. Apa susahnya ngomong? SMS gak pernah, telepon gak pernah. Aku gak punya pulsa. Urusan pulsa kok sampai lebay gini? Ais, makanya pakai kartu AS. Murahnya nggak kira-kira, gratisnya tahan lebih lama. LA Lights. Berani enjoy? Gak apa-apa Ton, dulu juga gue sekrempeng itu. Makanya gue kencengin latihan, minum Elmen Gain Mask tiap hari. Jadi tak terkalahkan, invincible. Elmen Gain Mask, efektif menambah massa otot untuk dukung olahragamu. Elmen, trust me, it works. Sleep with me tonight. This is my night. Thinking like forever. Not tonight. This goodness you very nice. I need you. I want you. Disco, disco. I want you. Liriknya lupa. Cari tahu lagu favoritmu dengan bonus data simpati. Isi pulsa sekarang juga. My Simpati, My Style. Segala hal berpotensi jadi lebih baik. Itulah visi saya. Membuka kesempatan lebih luas. Saat orang meragukan, tidak mungkin. Saya yakin bisa. Saya pegang teguh visi saya. Karena saya percaya, visi saya wujudkan sukses yang lebih besar. Wujudkan visi. Surya 16 Citra Eksklusif. Dari SD kita pindah-pindah kelas, barengan terus ya. Mau pesen apa? Latte? Latte. Latte. Latte! Ada Tropicana Slim? Tropicana Slim. Tropicana Slim. Sekarang kita pindah-pindah kafe, Tropicana Slim terus ya. Biar kita bisa barengan terus. Tropicana Slim, gula rendah kalori. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama saya Lukman Prabowo dalam acara Tanya Pakar. Biarkan ahli berbicara, masih setia menemani
saya, Bapak Sigit Surendra. Gimana Pak? Tidak bosan ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak bosan. Ya pemirsa, saya mempunyai sebuah video terkait dengan cloud computing. Mari kita coba saksikan dulu videonya. Nanti kita akan tanya tanggapan dari Bapak Sigit seperti apa. Oke, berikut videonya. Kalau dalam artinya sih cloud itu awan, computing itu yang berhubungan dengan komputer. Berarti awan di atas komputer kali atau komputer di atas awan? Kalau nggak salah sih ya, cloud computing itu data yang bisa kita simpan di atas awan. Cloud computing itu kalau menurut gue sih kayak Dropbox kali ya, yang nyimpen datanya di atas awan kayak gitu. Yang buat nyimpen data di atas awan gitu kan? The screenplay on your home computer, the presentation at work, those vacation photos and videos on your phone, the trip itinerary on your tablet, resumes, recipes, videos. With Google Drive, you can now access your files from wherever you are, even the big ones. Whichever program you're using, just drag and drop, and there are all your files ready to be opened by you and shared with anyone you want. Forget files being too big to email. Just share them with Drive, and everyone has the same file automatically that they can edit together from anywhere. Now all your stuff, work or play, is in one place. Easy to find and easy to share. Google Drive. Keep everything, share anything. Ya, itulah terkait video tentang cloud computing. Nah, Pak Sigit, gimana Pak? Bapak menanggapi video tersebut Pak? Tadi video yang cukup menarik ya Mas. Menarik ya Pak ya, luar biasa memang. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu bagian dari cloud computing, yaitu yang seperti saya sudah jelaskan terkait dengan software as a service. Jadi Google menyediakan software as a service, bentuknya adalah Google Drive, Google Doc yang kalau kita lihat. Jadi di situ Google memperkenalkan layanan di mana kita bisa mengedit suatu dokumen menggunakan layanan dia. Jadi dokumennya setelah kita unggah, setelah kita upload ke Google Drive, itu bisa kita akses dari mana saja, dari perangkat apa saja, lewat handphone, lewat komputer, itu bisa kita akses lewat mana saja. Dan juga yang menarik adalah kita bisa mengundang orang untuk berkolaborasi untuk mengedit dokumen tersebut. Jadi tidak hanya satu orang, cuman Google sudah bisa membuat itu bisa diakses oleh banyak orang, dan juga mereka bisa mengedit pada waktu bersamaan juga. Si Google bisa menyediakan. Jadi itulah salah satu layanan software as a service yang disediakan oleh Google. Seperti itu Mas Lukman. Berarti sungguh sangat luar biasa ya, sebuah software yang diciptakan oleh Google tersebut. Nah, Pak, berbicara tentang cloud computing Pak, mungkin pemirsa banyak yang awam ya. Tadi kan sudah dengarkan penjelasan dari Pak Sigit tentang cloud computing. Nah, saran Bapak untuk pemirsa Bapak terkait dengan cloud computing? Pertama, untuk perusahaan yang mungkin akan mengimplementasikan cloud computing, tentu dia harus memperhatikan masalah privasi dia. Karena itu hal yang mungkin kalau di pemerintahan mungkin ada regulasinya seperti apa. Kalau dalam mungkin isu yang muncul dulu adalah misalnya seperti data KTP yang dulu iktp servernya kenapa berada di tempat lain, itu kan terkait dengan regulasi pemerintah. Jadi harus diperhatikan apakah ketika data perusahaan tersebut ada di luar perusahaan itu sendiri, apakah itu diperbolehkan atau tidak. Dan mungkin kalau kita menggunakan provider dari luar, provider cloud computing apapun itu, mungkin kita harus melihat hal itu ketika data kita berada di luar negeri, apakah itu secara regulasi pemerintah diizinkan atau tidak. Seperti itu. Nah, yang kedua tentu kita memperhatikan masalah benefitnya. Tadi kan ada keuntungan, ada kerugian. Tentu kita memperhatikan dari sisi keuntungan, di mana apakah dengan menggunakan cloud computing kita mendapatkan benefit dari hal itu, apakah lebih cepat, apakah nanti akan lebih reliable, seperti itu Mas Lukman. Ya, oke. Luar biasa sekali perbincangan kita tentang cloud computing. Jadi kesimpulannya adalah cloud computing ini merupakan sebuah program apa ya? Sebuah layanan. Layanan ya Pak, layanan. Sebuah layanan yang diciptakan oleh banyak provider
yang nantinya itu mempermudah kita ya untuk mengakses data dimanapun kita berada selama itu terhubung dengan jaringan internet, kita bisa mengakses data tersebut. Dan data tersebut tidak hanya diakses hanya satu orang, melainkan banyak orang. Iya, bisa diakses banyak orang. Salah satu layanan dari cloud computing. Cloud computing. Jadi sangat luar biasa. Jadi pemirsa, jika Anda ingin saat ini sedang berbisnis dunia bisnis, atau Anda hanya sekedar ingin berbagi informasi di dalam file manager ya, folder manager Anda di komputer Anda bisa menggunakan layanan cloud computing. Karena ini nantinya mempermudahkan Anda untuk berinteraksi sesama tim Anda, bersama tim Anda, karena semua tim Anda bisa mengakses data tersebut. Sudah Pak ya? Iya, benar sekali. Ya, terima kasih Pak Sigit sudah berbagi ilmu dengan acara Tanya Pakar. Nanti kita berbincang-bincang kembali ya, di lain kesempatan dengan tema-tema yang lebih menarik, dengan tema-tema yang lebih inovatif. Yang pastinya kalau dengan Pak Sigit ini kita selalu berbicara tentang teknologi. Ya, terima kasih Pak Sigit. Ya, pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan salah seorang ahli di bidang teknologi, Bapak Martinus Raditya Sigit Surendra. Semoga semua penjelasan dari beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Apa yang tadi paparkan oleh beliau terkait dengan cloud computing dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Bagi Anda yang ingin berbagi file, berbagi dokumen terhadap teman-teman sekitar, bisa menggunakan cloud computing. Selama ada akses internetnya, layanan cloud computing dapat digunakan. Tetap terus saksikan tayangan kami, Tanya Pakar, hanya di Light TV, karena di sini Anda akan mendapatkan informasi, berbagai ilmu yang langsung dibicarakan oleh pakarnya. Jadi Anda tidak usah ragu, ilmu yang kami tampilkan benar-benar yang berbicara atau yang berikan solusi adalah seorang pakar di bidangnya. Jadi tetap sampai ketemu di minggu depan dan ditanya pakar, biarkan ahli yang berbicara. Saya Roma Prabowo undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Weekend gak harus konsen. Weekend gak mesti keren. Weekend boleh cemen, karena Selasa udah paling kompeten. Rabu paling beken. Kamis udah bikin friend. Jumat Sabtu serunya gak bakal di end. Ini baru weekend. Ini baru cowok You Miles. Honda Brio, more choices, more excitement. Selamat, kamu berhasil. So yummy, yummy, oh pasti so yummy. So yummy, yummy. Santap bareng teman-teman lo. Rayain sukses lo bareng Popmi. Mobil macam apa ini? Lambat, kayak sepo. Sempit lagi. Singkirin nih. Badan lu aja gede. Badan gede nih badan. Riz, nih makan Snickers. Kenapa? Lu rese kalau lagi lapar.
Mendingan. Karena lapar berubah orang. Snickers, coklat lezat dengan kacang dan karamel. Lapar, ambil Snickers. Membosankan. Pas.